Dia mulai bergerak dan healing terlebih dahulu nih cuy. Cukup santuy ya. Dan sampai akhirnya nih bertemu satu player dengan bandel kayak pro player juga sama seperti dia. Dengan gagah beraninya menggunakan double vektornya, dia maju cuy. Yang dimana jenggot Benalin tanpa rasa takut sama sekali mulai bertemu sama lawannya, mulai terjadi gunshot dan dia pun terkena damage yang cukup sakit. Kalian tahu nggak? Ternyata mereka berdua sama-sama nembak angin. Tidak cukup sampai di situ, satunya nembak dinding, satunya malah tiduran. Halo guys, welcome to channel Pablo TYF. Sekarang aku akan buat konten lagi yang mengenai reaction kayak kemarin tuh, reaction TikTok guys. Jadi aku akan reaction TikTok lagi yang kayak yang seru-seru aja lah guys ya kan, yang agak lucu-lucu. Sebelum menuju ke videonya, alangkah bagusnya kalian klik tombol subscribe dulu guys kan, ya kan. Oke, kita langsung menuju ke videonya. Oke, let's go. Seperti biasa, Oke, kita langsung menuju ke video yang pertama saja guys. Oke, kita coba apa ini ceritaku. Oke, kita lihat ceritanya guys. ceritaku di solo klasik kali ini. Ceritaku berawal dari mau coba bokongin satu player yang sibuk menembaki musuh dengan plasmanya. Gua coba untuk dekat dengan tonjok, di sini malah kepencet tombol lompat. Jadi gua coba untuk kejar dia dan tonjok menggunakan alok. Sebelah kanannya tuh ada musuh. Aduh, gua dihantam sama dua orang. Yes, mati dong. Terus ceritanya Mati tidak kok cukup senang, sampai guys. di situ. Ternyata ini bukan player yang pakai plasma, melainkan yang pakai XM8 cuy. Boleh juga nih satu player ini yang kill gua. Ternyata dia punya AK 2 juta cuy. Setelah dia mau looting sekarang ini, dia juga punya Titan. Wih, boleh nih. Sampai akhirnya ada bertemu satu player old yang pakai jenggot BNL. Awalnya kukira pro player ini yang kill gua ini. Nggak taunya pas kulihat-lihat, ternyata player ini akunya aja Sultan, tapi sinyalnya buruk ya kan, sampai akhirnya dia tewas. Jadi ceritanya lanjut ke pro player yang pakai jenggot BNL. Setelah player Sultan ini tewas oleh yang menggunakan double vektor yaitu jenggot BNL, dia mulai bergerak dan healing terlebih dahulu nih cuy. Cukup santuy ya. Dan sampai akhirnya nih bertemu satu player dengan bandel kayak pro player juga sama seperti dia. Dengan gagah beraninya menggunakan double vektornya, dia maju cuy. Yang dimana jenggot Benalin tanpa rasa takut sama sekali mulai bertemu sama lawannya, mulai terjadi gunshot dan dia pun terkena damage yang cukup sakit. Kalian tahu nggak? Ternyata mereka berdua sama nembak angin. Tidak cukup sampai di situ, satunya nembak dinding, satunya malah tiduran. Oke nih teman-teman, seperti biasa. Oke. Lumayan ini. Lumayan menghibur. Ini agak lucu loh. Oke, kita lanjut yang kedua. Aduh. Oke cuy, lanjut. Di sini gua mendengar step kayak pro player betul. Sampai akhirnya dia muncul, lalu gua tembakin 10 4 sampai gua tembakin 18. Wah. Jadi di sini ku hadapi dengan mati tanam. Jalan kayak ruwek lah ya. Nggak tahu lagi apa yang ku tembakin. Tak lama kemudian gua ketemu lagi sama satu player ini. Jadi di sini terjadi peperangan sengit lagi, sama-sama nembak angin. Gua pasang glowal, gua juga mau pasang glowal, sampai kelewatan. Boleh juga nih player. Kau nggak tahu aku nggak punya medkit, jadi hadapin aja lah ya cuy. Nah, setelah itu dia pindah cuy ke balik tembok. Jadi gue coba untuk ambil celah dan mengurangi darah dia dengan posisi seperti ini. Lalu gue tembakin tembok yang gue tembakin, dia juga nembak tembok. Oke cuy, lanjut. Aduh, mas gitu doang. Aduh. Anu loh, video yang ini rata-rata videonya ini agak lucu parah sih ini. Oke, kita lanjut. Oke nih cuy, lanjut cerita. Jadi inilah player yang coba kabur setelah kill player yang ku ospek tadi. Ku tembak,
apaan sih, ketembak apaan sih, akhirnya kena. Sampai akhirnya player ini bersembunyi di balik pagar kehidupan yang fana. Wow, coba untuk dekatin karena gua udah tahu posisinya walaupun di luar zona. Sedangkan medkit gua nggak punya, Nggak punya medkit dia. tanpa rasa takut dan ragu menggunakan double vector. Akhirnya dia keluar cuy dari persembunyian dan mencoba mendekat. Setelah dia mendekatku, gue cek ke kiri, dia nembak tapi sayangnya nembak angin. Aduh, pakai ini wanita, dia ke kanan sambil bawa senjata. Ku perhatikan dari kejauhan, ku lihat ke kiri, bisa kalian lihat untuk darahku berkurang terus. Dia coba untuk mendekat lagi sepertinya, ke kiri, ke kiri, ke kiri, dia tembak. Dia balas tembak juga sih. Tuh kan, giliran ditembak baru dia nembak. Gue bingung, apa sih salah gue sama player solo klasik? Gue lihat lagi, dia dari kejauhan, ke kanan, ke kiri. Lama banget videonya nih. Pusing gue sama player ini. Apa sih maunya dia? Sampai darahnya mau habis loh. Dia ke kanan nembak, tapi masih tetap nembak angin. Makin lama, darahku sekarat. Jadi gue memilih untuk masuk ke dalam area zona aman dan meninggalkannya. Setelah gue mau meninggalkannya, gue nginjak landman. Itulah. Oke nih cuy, lanjut cerita. Udah nunggu lama-lama, ngegocek lama-lama, akhir-akhirnya injak landman anjir. Aduh. Oke, kita lanjut. Oke nih ceritaku ya, berawal dengan bertemunya salah satu player di hangar nih. Keisengan bang ya, kalau di solo klasik gue suka nembak untuk manggil doang, 1 kali tembak. Ternyata dibalas cuy. Ini player baru FF yang membalas tembakanku walaupun nembak angin. Kayaknya dia ini main klasik kayaknya, rata-rata main klasik dia. Soalnya kan kelihatan ini apa? Rada-rada bot semua kayaknya. Yang tadi pun juga kayak begitu. Nah, yang ini lagi kayaknya bot dia. Aduh, nembak angin dong. Kalau udah nembak angin ya kabur ya, dia mendekat sih. Wih, lumayan bisa terkena damage. Tapi kebanyakan miss ya, gua pikir player ini nembak miss, jadi gua lootingnya dengan santuy cuy. Nggak taunya masih terkena damage cuy. Asli, ini udah terlatih ya player satu ini ya. Gua jongkok ya, setelah gua jongkok, gua perhatikan dia dari atas sini cuy. Nggak tahu apa yang dilihatnya, sepertinya dia bingung gimana berbalik badan. Aduh, aku perhatikan terus dia dari atas sini cuy. Muter ke kanan, terus ke kiri, loncat, ya kan? Player baru ini cukup baik di atas rata-rata player yang kutemui, karena dia sudah bisa loncat. Malah diem. Oke, lanjut saja guys. Ini nggak terlalu lucu sih. Di sini gua lihat coba keluar untuk menghampiri. Ternyata memang benar kedatangan satu player dengan penuh amarah yang tinggi, jadi berperang sengit. Kalian perlu perhatikan cuy. Gua dan dia ternyata sama-sama tembak-tembak, begitupun sebaliknya. Setelah berperang sengit akhirnya terkena damage juga dia cuy. Mungkin kita berdua sama-sama pro player. Di sini gua mengatur strategi untuk melumpuhkannya. Gua lihat dulu posisinya, terus ada bom dan gua lempar dengan IQ tidak ada. Ternyata dia udah pindah. Tak lama kupikir udah nggak ada, gua dibokongin cuy. Gak taunya itu player yang kuhadapi tadi. Dengan peperang sengit, gue mendapatkan obstacle sini, mencoba untuk jumpsuit. Player satu ini dibokongin sama player lain. Mampus, dari real karma. Oh my god. Oh, jadi gini tuh guys. Dia tuh perang antar 1 lawan 1. Nggak lama muncul lagi, datang lagi. Nggak lama kemudian dia itu dibokongin dengan musuh yang pertama. Nah, dia turun ke bawah, terus yang musuh yang tadi itu dibokongin lagi loh. Saling ngebokongin. Oke, lanjut. Oke nih teman-teman, ceritaku di solo klasik. Rata-rata solo klasik lagi. Satu player baru yang mulai aktif yang belajar jongkok tegak, tapi bukan keadilan. Dia jongkok tegak, akhirnya tiarap juga cuy. Setelah dia tiarap, dia muter 3 kali, masuk angin dan kentut. Untung gua kagak emosian ya. Kulihat-lihat player ini lakukan dengan sangat baik tiarap dan menembak cuy. Dan tak lama kemudian dia berdiri, lalu dia lari mengejar cinta sejati.
Kali ini dia dihadapkan sama satu player musuh, kemudian dia tembak. Oke nih, setelah musuhnya mendekat, dia jongkok kiri, jongkok berdiri, tembak. Gue kira player ini pro, ternyata rabun mata. Udah lewat tapi dia tetap menembak. Oke nih teman-teman, ceritaku Oke, di udah habis. Kita lanjut lagi. Rebun mata katanya. Oke. misteri kali ini berasal dari pantulan pohon kelapa di pinggir laut Sentosa. Wow. Iya. Oke. Kita lanjut ini. Ini dia dapat misteri dari pohon kelapa tuh katanya. Coba kita lanjutkan. Apa sih misteri apa sih sebenarnya? Yang tak sengaja aku dapatkan selama aku mencari-cari misteri, bukan mencari-cari wanita. Oh iya guys, sebelum lanjut video, jangan lupa kalian subscribe dulu lah, supaya saya tuh rajin-rajin buat konten video guys. Nah, kita lanjut. Dapatkan cuy, misteri pantulan bayangan dari pohon kelapa membentuk lafaz Allah. Sangat luar biasa ya. Ada lafaz Allah Subhanahu wa taala di area Sentosa, yaitu di pinggiran laut Sentosa. Ini gua minta teman gua untuk duduk di situ biar kita bisa lihat lafaznya itu dari atas cuy. Jadi kita lihat di sini. Tuh, bisa kalian lihat sendiri. Inilah misteri adanya lafaz Allah di pinggir laut Sentosa. Oh iya benar guys, ada betulan tuh lafaz Allah itu, dia teranu Allah. Aku pun juga baru tahu tuh. Coba kalian kalau main, coba kalian perhatikan juga ini lafaz Allah. Kayaknya emang benar ada kayaknya. Aku pun juga baru tahu guys. Ya Pak, kita lanjut lagi. Gimana menurut kalian? Ini semua tanpa editan atau apapun. Kalau kalian nggak percaya, langsung aja masuk ke gameplay. Memang benar ini dari pantulan bayangan pohon kelapa cuy. Misteri kali ini berasal dari pantulan pohon kelapa di pinggir laut Tapi benar atau tidaknya, coba kalian buktiin aja ya. Karena aku juga mau buktikan bagaimana sih itu. Katanya tadi di pinggir ini di mana sih? Di Hangar kayaknya kalau nggak salah tadi tuh. Oh di Sentosa guys, pinggir laut Sentosa dia. Oke kita lanjut. Inilah misteri ketiga Free Fire. Oke, ada di labirin dengan sosok yang menyeramkan. Konon ceritanya di balik rumah labirin ini sering sekali. Oh ya, tadi niatnya mau buat konten ini yang agak lucu-lucu kan. Nah tapi setelah ngeliat ini, tapi kayaknya agak kayak seru-seru juga sih guys. Agak seru-seru juga, menakutkan juga. Tapi ya kita nonton aja, kita lihat aja dulu, kita reaction aja bagaimana dia itu. Oke kita lanjut. Player Free Fire mendapatkan hal aneh dan sering juga terjadi hal-hal yang tidak diduga-duga di rumah labirin yang menyeramkan. Bisa kalian lihat ada jendela yang terbuka. Sosok yang menyeramkan itu menampakkan diri di jendela. Pintu jendela juga sering tertutup sendiri. Itu hanya karangan ceritaku. Hahaha. Ini sudah serius nonton, ternyata hanya karangan cerita. Parah sih, itu penipuan guys. Penipuan itu. Oke lanjut. Yang dimana pertama seperti muka bangsawan yang sedang duduk santuy di kursi kerajaan nih cuy. Bisa kalian lihat sendiri. Coba kalian lihat kalau untuk di sebelah kirinya nih cuy, itu seperti tangan dia yang lagi santuy, terus juga itu tangan kanannya. Dan untuk bagian matanya juga ada. Oke nih, untuk muka keduanya seperti muka orang tua lama yang tidak bisa saya sebutkan cuy. Bukan apa-apa nih. Iya sih, ini bakal menjadi video tuh, konspirasi besar. Yes. Bang Alasan Gaming mau tanya sama kalian semua, gambar muka siapakah ini? Mana gue tahu. Kalau kalian nggak tahu, berarti gue harus kasih tahu dong. Oke nih, kita lihat dulu untuk di sisi-sisi garasi ini. Waduh, ini apakah ini? Wah, ini bukan misteri cuy, mata gua rabun. Lihat di sini juga. Oh, ini misteri lama ya teman-teman. Itu misteri lama.
Oke, lanjut kita lihat di garasi sebelahnya. Buset, ini yang lebih terang. Yang dimana pertama seperti Apa dia? Kesannya kayak gimana ini? Awal-awalnya kayak menyeramkan, udah serius nonton, tapi ujung-ujungnya ya malah gini. Buat lo lucon. Yang kayak gini bagus ini. Oke, kita lanjut. Lanjut untuk misteri ketiga masih di Bermuda Remastered, yang dimana misteri ketiga ini cukup menyeramkan, ada di area shipyard. Misteri ada muka berlumur darah di alat kontainer, muka yang menyeramkan. Yang pernah kita temukan misteri ada di shipyard itu linknya di deskripsi ya teman-teman. Jadi misterinya kelewatan. Nih misterinya ada persis di alat kontainer ini. Apakah kalian melihatnya? Ya, ini besi. Serius ya. Inilah misteri muka berlumur darah di alat kontainer shipyard. Biar kita lebih jelas untuk gambarnya, kita lebih dekat ya. Terus kita zoom in. Muka laki-laki dengan bibir yang berdarah di alat kontainer nih cuy. Misteri ketiga ini cukup menyeramkan. Gimana menurut kalian? Iya sih guys, kayak memang kayak beneran loh. Ini kayak kelihatan is real loh. Itu ada kelihatan mata, hidung sama bibir loh. Ini kayak kelihatan kayak mayat gitu. Kayaknya player FF ini harus tahu loh. Coba kalian suka perhatikan itu. Ini beneran, ini ada di daerah kota Sivir. Boleh lah. Lumayan sih. Oke, kita lanjut. Ceritaku di Solo Klasik. Jadi di sini gua ketemu player baru yang belajar main FF nih. Gua nggak tega cuy, karena dia baru belajar. Nah yang gua bingungkan, dia hanya berdiri, mungkin kebingungan di mana tombol duduk. Akhirnya dia duduk. Duduk dia cuy. Setelah dia duduk, kayaknya dia mau main peta umpet sama Bang Alasan. Jadi gua coba untuk tembak apakah benar ini player baru. Ternyata memang benar ini player yang baru belajar. Ya udahlah, jadi gua ajak dia main peta umpet. Yang gua bingungkan di sini dia duduk terus cuy. Sampai gua bingung. Kenapa dia duduk terus? Apakah dia lupa cara berdiri? Dan ternyata memang benar, dia lupa cara berdiri. Jadi gua mau kerjain. Katanya si Lola, jangan, kasihan paman, maksudnya jangan tanggung. Karena jangan tanggung, ya udahlah kita lempar ya kan bomnya. Dan memang benar iya, dia tidak bisa berdiri cuy. Inilah ceritaku tamat. Ceritaku di Solo Klasik. Aku masih ingat loh waktu awal-awal main ini, main Free Fire itu di, kalau nggak salah di season Elite Pass ke berapa itu? Kalau nggak salah Elite Pass season ke-5 guys. Sama persis cara main aku kayak gitu guys. Kadang itu kalau mau lihat, mana sih tombol ini? Tombol jongkok, tombol berdiri, ngeskop, lari. Itu kalau mau pasti perhatiin dulu ini HP-nya kan, baru ngeliat oh ini tombolnya. Coba komen guys, apa kalian kayak gitu waktu awal-awal main kah? Kalau saya sih kayak gitu. Oke, lanjut. Oke nih teman-teman, gua mau cerita nih. Jadi ceritanya di sini ku melihat ada satu player yang lewat. Dia cepat banget tuh larinya. Nah setelah itu gua dapat senjata ini, walaupun ya double AUG. Karena gua udah tahu lihat map, dia tepat di belakang gua, tapi kok nggak ada ya? Mana gua tahu. Jadi karena gua bingung cuy, gua sibuk looting aja nih. Terus gua tunggu di atas tangga. Walaupun ya menunggu itu berat cuy. Gak lama kemudian ada musuh nih. Jadi ku tembak aja satu player ini sampai ke knock. Terus ku end. Dan tak lama dia end. Dan akhirnya aku menemukan dia. Terpesona, aku terpesona. Lalu setika ku coba untuk deketin dia. Malah gua ditembak cuy. Jadi gua gocek-gocek aja sampai dia pusing 7 keliling. Dan tiba-tiba dia ngilang lagi. Dan kemudian dia mencari-cari muter-muter sampai gua pusing, dia juga pusing. You love me like a riptide. I don't know if I'll survive.
darkness falls.